Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Nur Wahid dengan NIM 0302523019. Saya dari kelas AK23A Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan mereview tugas akuntansi syariah menengah dengan dosen pengampu Bu Asri Nurrahmi, SE MSH EC. Pada kesempatan kali ini, outline atau garis besar yang akan saya bahas, yang pertama adalah pasar modal syariah, sukuk dan obligasi, yang kedua cash wakaf linked sukuk, yang ketiga akuntansi akad wa'ad, dan yang keempat akuntansi akad tabarruk. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat di mana perusahaan dan pemerintah mengumpulkan dana dari investor dengan menjual sekuritas seperti saham dan obligasi. Ini membantu perusahaan mendapatkan modal dan memberikan kesempatan investasi bagi masyarakat. Apa itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah adalah pasar modal yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Instrumen investasi, perdagangan, dan produk keuangan harus mematuhi hukum Islam yang melarang riba atau bunga, maisir atau spekulasi perjudian, dan gharar atau ketidakpastian. Instrumen pasar modal syariah itu ada beberapa. Di antaranya adalah obligasi syariah atau yang biasa disebut sukuk. Yang kedua ada saham syariah, dan yang ketiga ada reksadana syariah. Pembahasan yang pertama yaitu obligasi syariah atau sukuk. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten atau pihak penerbit kepada pemegang obligasi syariah atau pihak pembeli. Lalu, emiten diwajibkan untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Prinsip pokok dalam transaksi sukuk ini berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil atau profit sharing. Dalam transaksi sukuk ini juga diperlukan sejumlah aset tertentu yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan transaksi dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah. Untuk lebih memudahkan dan memperjelas persamaan dan perbedaan obligasi syariah dan obligasi konvensional akan digambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini. Jadi perbedaannya ada banyak, tapi kesamaannya itu ada di yang pertama ada di sisi penerbit, yang kedua ada di sisi harga penawaran, yang ketiga ada di pembayaran pokok, yang keempat ada di harga, yaitu harga pasar. Ini bisa dibaca, sangat banyak perbedaannya. Selanjutnya, karakteristik sukuk. Yang pertama merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat. Yang kedua, pendapatan berupa imbalan, margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Yang keempat, penerbitannya melalui special purpose special. Yang kelima, memerlukan underlying aset. Dan yang keenam, penggunaan prokes harus sesuai prinsip Islam. Jenis sukuk itu ada 7. Yang pertama ada sukuk mudorobah, yang kedua ada sukuk ijarah,
Yang ketiga ada sukuk musyarakah. Yang keempat ada sukuk murabahah. Yang kelima ada sukuk salam. Yang keenam ada sukuk istisna. Dan yang ketujuh ada sukuk wakalah. Namun, di sini saya akan membahas dua akad yang paling sering digunakan. Yang pertama yaitu sukuk akad mudharabah dan juga sukuk akad ijarah. Sukuk akad mudharabah. Sukuk akad mudharabah yakni sukuk yang diterbitkan dengan akad mudharabah. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sedangkan kerugian yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemodal atau yang biasa disebut sahibul mal. Jadi, dalam skema di sini investor berperan sebagai pemilik modal atau sahibul mal dan entitas A berperan sebagai pengelola modal, yaitu mudharib. Entitas A menerbitkan sukuk kepada investor dengan tujuan mengumpulkan dana. Dalam contoh ini, entitas A adalah pihak yang membutuhkan modal untuk menjalankan proyek Z. Kemudian, investor memberikan modal sebesar 100 miliar kepada entitas A sebagai bentuk partisipasinya dalam proyek Z. Modal ini digunakan untuk membiayai proyek tersebut. Lalu, proyek Z yang dibiayai dengan modal dari investor mulai menghasilkan pendapatan. Pendapatan ini dapat berasal dari berbagai aktivitas yang dilakukan dalam proyek Z. Pendapatan yang dihasilkan dari proyek Z dibagi antara entitas A dan investor berdasarkan nisbah atau kesepakatan bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk pihak lain yang berada di paling kiri, dalam beberapa kasus, proyek mungkin melibatkan pihak lain yang terlibat dalam menghasilkan pendapatan atau menjalankan sebagian dari proyek tersebut. Pendapatan dari aktivitas ini juga disalurkan kembali ke proyek Z dan dibagi hasilkan dengan investor. Contoh yang kedua yaitu sukuk akad ijarah. Sukuk akad ijarah merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang telah disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Dalam skema sukuk akad ijarah di sini, entitas A menerbitkan sukuk kepada investor untuk mengumpulkan dana. Sukuk ini berbasis akad ijarah, yakni sewa, yang akan disewa oleh entitas A, di mana investor akan menerima imbalan dari sewa aset tersebut. Kemudian, investor memberikan dana sebesar 100 miliar kepada entitas A dengan membeli sukuk tersebut. Entitas A menggunakan dana 100 miliar yang diterima dari investor untuk membeli aset Z. Aset Z yang telah dibeli kemudian disewa oleh entitas A dari investor. Ini adalah inti dari akad ijarah, di mana aset yang dibeli dengan dana investor disewakan kembali kepada entitas A. Sebagai imbalan atas penggunaan aset Z, entitas A membayar sewa kepada investor sebesar 30 miliar per tahunnya. Lalu pada akhir periode sewa atau pada saat yang telah disepakati, entitas A dapat memberikan hibah atau menghibahkan aset Z kembali kepada investor atau melakukan tindakan lain yang disepakati dalam kontrak. Pembahasan kedua yakni cash wakaf linked sukuk. Cash wakaf linked sukuk atau yang biasa disebut CWLS adalah instrumen keuangan inovatif yang menggabungkan konsep wakaf tunai, cash wakaf dengan sukuk, yakni obligasi syariah. Instrumen ini dirancang untuk memobilisasi dana wakaf tunai dan menginvestasikannya dalam proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah sambil memberikan manfaat sosial. Komponen utama CWLS yakni cash wakaf atau wakaf tunai adalah bentuk
wakaf di mana aset yang diwakafkan berupa uang tunai. Dana ini dikumpulkan dari donatur dan digunakan untuk tujuan amal atau investasi yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Yang kedua, sukuk. Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang mirip dengan obligasi konvensional, tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sukuk tidak melibatkan riba atau bunga dan biasanya didukung oleh aset fisik atau proyek. Mekanisme CWLS. Yang pertama ada pengumpulan dana, yakni dana wakaf tunai dikumpulkan dari para donatur yang berniat untuk memberikan kontribusi sosial dan ekonomi. Yang kedua ada penerbitan sukuk, yakni pihak yang berwenang seperti pemerintah atau lembaga keuangan syariah menerbitkan sukuk yang didukung oleh dana wakaf tunai. Sukuk ini kemudian dijual kepada investor. Yang ketiga ada investasi dana. Dana yang terkumpul dari penerbit sukuk diinvestasikan dalam proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah. Proyek tersebut bisa berupa infrastruktur, kesehatan, pendidikan, atau sektor produktif lainnya. Yang ketiga ada distribusi hasil, yakni hasil dari investasi proyek tersebut digunakan untuk dua tujuan utama. Yang pertama untuk membayar imbal hasil kepada pemegang sukuk, dan yang kedua membiayai program-program sosial dan amal sesuai dengan niat wakaf. Dan yang terakhir pengembalian dana wakaf, yakni pada akhir periode sukuk dana pokok wakaf tunai dikembalikan dan dapat digunakan untuk proyek wakaf lainnya atau tetap diinvestasikan. Contohnya CWLS untuk proyek pendidikan. Yang pertama ada pengumpulan dana wakaf tunai. Sebuah lembaga pendidikan mengumpulkan dana wakaf tunai dari para donatur yang berniat untuk mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu. Selanjutnya penerbitan sukuk. Pemerintah atau lembaga keuangan syariah menerbitkan sukuk yang didukung oleh dana wakaf tunai. Sukuk ini menarik minat investor karena menawarkan imbal hasil yang kompetitif dan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian ada investasi dalam proyek pendidikan, yakni dana dari penerbitan sukuk diinvestasikan dalam pembangunan sekolah, penyediaan beasiswa, dan program pelatihan guru. Selanjutnya ada distribusi hasil investasi. Imbal hasil dari investasi digunakan untuk membayar pemegang sukuk dan mendanai program-program pendidikan seperti beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga yang kurang mampu. Selanjutnya ada pengembalian dana wakaf. Pada akhir periode sukuk, dana pokok wakaf tunai dikembalikan kepada lembaga pendidikan yang kemudian dapat digunakan untuk proyek wakaf lainnya atau tetap diinvestasikan dalam program pendidikan. Apa itu akad wa'ad? Akad wa'ad adalah janji sepihak dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di masa depan. Berbeda dengan kontrak yang mengikat kedua belah pihak, akad wa'ad hanya mengikat pihak yang memberikan janji tersebut. Akad ini sering digunakan dalam keuangan Islam, seperti dalam pembiayaan syariah, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tanpa membuat kedua belah pihak terikat pada suatu kontrak yang tidak diizinkan. Apa perbedaan akad dan wa'ad? Jadi di sini bisa dilihat ada 4 perbedaannya. Kemudian implementasi wa'ad. Pada implementasinya, dalam akad pembiayaan syariah, wa'ad memiliki beberapa ketentuan penting, yang diantaranya adalah: yang pertama, wa'ad harus dinyatakan secara tertulis dalam akta atau kontrak perjanjian. Yang kedua, wa'ad harus dikaitkan dengan sesuatu atau syarat yang harus dipenuhi atau dilaksanakan. Yang ketiga, mau'ud bih tidak bertentangan dengan syariah. Dan yang keempat, syarat sebagaimana dimaksud nomor 2 tidak bertentangan dengan syariah dan mau'ud sudah memenuhi atau melaksanakan syarat tersebut. Realisasi wa'ad. Realisasi wa'ad terjadi ketika pihak yang berjanji memenuhi janjinya kepada pihak lain.
Dalam praktiknya, ini bisa melibatkan berbagai bentuk transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, atau pembiayaan. Contohnya, dalam konteks perbankan syariah, wa'ad dapat digunakan dalam produk seperti murabahah, yakni jual beli dengan margin keuntungan. Bank memberikan janji kepada nasabah untuk membeli barang tertentu dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan keuntungan tertentu. Ketika bank memenuhi janji ini, maka terjadilah realisasi akad wa'ad. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yakni apa itu akad tabarru. Akad tabarru adalah sebuah konsep dalam akuntansi dan keuangan syariah yang merujuk pada kontrak atau kesepakatan yang berbasis pada prinsip kedermawanan dan saling membantu, tanpa adanya tujuan komersial atau keuntungan pribadi. Dalam bahasa Arab, tabarru berarti sumbangan atau derma. Manfaat akad tabarru itu ada banyak, tapi diantaranya adalah yang pertama, kebersamaan dan solidaritas. Akad tabarru mendorong semangat kebersamaan dan solidaritas di antara para peserta. Dana yang dikumpulkan dari kontribusi peserta digunakan untuk membantu mereka yang mengalami musibah, sehingga tercipta rasa saling membantu dan memperkuat ikatan sosial. Yang kedua, kesejahteraan umat. Dengan adanya dana tabarru, kesejahteraan umat dapat ditingkatkan karena dana tersebut dapat digunakan untuk membantu peserta yang mengalami kesulitan finansial akibat musibah seperti kecelakaan, kematian, ataupun bencana alam. Apa saja akad tabarru? Akad tabarru itu ada 7 jenisnya. Yang pertama ada qard, yang kedua ada rahan, yang ketiga ada hawalah, yang keempat ada wakalah, yang kelima ada wadiah, yang keenam ada kafalah, dan yang ketujuh ada wakaf. Namun di sini saya akan membahas 2 akad tabarru yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah akad qard. Akad qard adalah akad pinjaman yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan atau bunga. Dalam akad ini, pihak yang meminjamkan hanya mengharapkan pengembalian pokok pinjaman. Institusi pengelolanya, yang pertama ada Baitul Mal, terus ada Baitul Al-Zakah, yang ketiga ada organisasi sosial, terus ada bank syariah, dan yang terakhir bisa juga individual. Contoh akad qard, yakni untuk program bantuan pendidikan. Sebuah yayasan pendidikan memberikan pinjaman qard kepada siswa berprestasi yang kurang mampu untuk biaya pendidikannya. Pinjaman ini diberikan dengan akad tabarru, di mana yayasan tidak mengharapkan keuntungan atau bunga dari pinjaman tersebut. Siswa hanya diharuskan untuk mengembalikan pokok pinjaman setelah mereka lulus dan mulai bekerja. Selanjutnya, akad wakaf. Akad wakaf adalah pemberian aset dari seorang wakif untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau untuk tujuan sosial dan keagamaan dengan niat tabarru, di mana aset tersebut tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Aset wakaf dapat berupa tanah, bangunan, uang, atau barang lainnya yang digunakan untuk kepentingan umat. Contoh akad wakaf. Wakaf tanah untuk masjid. Seorang dermawan atau wakif mewakafkan sebidang tanahnya untuk dibangun masjid. Niatnya adalah untuk kebajikan, yakni tabarru, sehingga tanah tersebut tidak boleh dijual atau diwariskan dan harus digunakan selamanya untuk keperluan ibadah dan kegiatan keagamaan umat Islam. Rangkuman. Jadi dengan mempelajari akuntansi syariah tentang pasar modal syariah, sukuk, CWLS, akad wa'ad, dan juga akad tabarru sangat membantu saya untuk memahami investasi dan transaksi keuangan yang sesuai prinsip syariah Islam, menghindari riba, gharar, dan juga maisir, serta memahami mekanisme sumbangan dan janji dalam transaksi finansial keislaman. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Mohon maaf kalau misalnya ada salah, dan boleh dicantumkan pertanyaan di kolom komentar misalnya ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.